Shalom, haleluya. Hari ini kita mau sama-sama bersyukur dan bersuka cita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Gereja Victoria Outreach Indonesia, Jemaat Gereja Victoria Outreach Bandung, Jemaat Gereja Victoria Outreach Center Papua, atau dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, atau siapapun saudara yang sedang menyaksikan ibadah Victoria Outreach Bandung Indonesia, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Dan sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mau menyembah dan memuji kebesarannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Jemaat Gereja Victoria Outreach beri kemuliaan buat Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Kita mau sama-sama katakan, dan dimanapun saudara berada, saya mengajak setiap saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan bahwa Dia adalah Allah sumber kuat kita, Allah sumber kita, Allah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber
Engkau milikku di surga. Oh, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau Yesus selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya, oh selamanya, selamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Oh Yesus Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Dia, Tuhan yang memberikan kita kekuatan di dalam hidup kita, memberikan kita sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita mau sama-sama katakan, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, kita sama-sama katakan, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu,
ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk kerajaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kerajaan-Mu Yesus. Oh Yesus, amin Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, amin. Mari saudara, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita, membawa setiap permasalahan kita. Kita mau percaya bahwa Dia Allah yang maha mengetahui apapun situasi saudara saat ini. Untuk saudara yang sedang butuh didoakan, mari kita mau sama-sama berdoa. Izinkan saya berdoa untuk saudara pada pagi hari ini. Kita mau percaya akan ada mukjizat Tuhan dinyatakan melalui setiap doa yang kita naikkan dimanapun saudara berada. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan, membawa setiap doa-doa kami Tuhan, membawa setiap permohonan-permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu sungguh iya dan amin tergenapi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Apapun situasi jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau taruhkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang akan menolong setiap jemaat Tuhan, untuk mereka yang sedang letih Tuhan, untuk mereka yang sedang ingin menyerah saat ini kami berdoa, kiranya
kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah mengalir di dalam jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh terus dikuatkan, mereka terus diteguhkan, dan mereka dimampukan Tuhan untuk melewati setiap proses yang ada, karena sungguh kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan untuk setiap kami Bapa yang saat ini sedang ada di dalam masalah ekonomi Tuhan, kami juga percaya Engkau Allah yang maha kaya, Kau akan mencukupkan Tuhan setiap apapun kami butuhkan. Kami percaya sungguh Engkau sanggup Tuhan mengadakan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami mau taruhkan setiap penyakit kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Bapa, bilur-bilur-Mu yang ajaib mampu menyembuhkan setiap penyakit yang ada Tuhan. Dan biarlah kembali kami boleh sehat, boleh pulih Tuhan, untuk kami boleh kembali melakukan aktivitas kami. Dan biarlah nama-Mu saja yang boleh ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau yang memberkati setiap pernikahan jemaat-Mu Tuhan, memberkati keluarga setiap jemaat-Mu, memberkati usaha jemaat-Mu, sekolah Tuhan. Untuk setiap apapun yang saat ini sedang kami lewati Tuhan, kami mau percaya Kau Allah yang akan terus memegang tangan kami. Dan kami yakin Tuhan, sungguh kemenangan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang bergabung pada pagi hari ini di ibadah online, saya mewakili kepemimpinan Pastor Jeffrey mengucapkan selamat bergabung, dan kita mau percaya akan banyak berkat yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Untuk berikutnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini. Berikut pengumumannya adalah kami memiliki rumah pemulihan Victory Outreach, di mana rumah pemulihan ini untuk pria dan wanita dewasa yang terlibat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, kenakalan remaja, yang merasa tidak memiliki harapan, tidak tahu masa depan akan seperti apa. Kami memiliki pelayanan untuk setiap saudara atau mungkin kenalan saudara, kerabat saudara, keluarga saudara yang membutuhkan pelayanan ini. Saudara bisa menghubungi di layar yang ada di nomor telepon di layar saudara, dan kita akan sama-sama mengikuti program selama kurang lebih selama 1 tahun, di mana kita akan dikuatkan di dalam firman Tuhan untuk kita bisa memiliki pola pikir, karakter yang baru di dalam Kristus, karena kita percaya bahwa sungguh rencana Tuhan dalam kehidupan kita, masa depan kita sungguh indah di dalam Tuhan. Dan rumah pemulihan ini programnya dilakukan dengan tidak dipungut biaya alias gratis untuk makan, minum, dan tempat tinggal. Saudara bisa menjadi perpanjangan tangannya Tuhan melalui menghubungi orang-orang yang membutuhkan pelayanan ini. Selanjutnya, untuk sebentar sore, pukul 5 sore, untuk para pemimpin yang mengambil bagian di rumah pemulihan home, kita akan mengadakan kelas kepemimpinan di rumah pemulihan di Jalan Garuda nomor 85. Pastikan saudara yang mengambil bagian di kepemimpinan home, ambil bagian untuk kita bisa sama-sama diperlengkapi untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang ilahi. Selanjutnya akan ada live group gabungan di hari Senin tanggal 22 Februari pukul 7 melalui aplikasi Zoom, dan link akan diberikan sebelumnya untuk setiap saudara yang sudah terlibat di dalam live group atau ingin terlibat di dalam live group. Saudara bisa mengikuti acara ini, dan kita percaya situasi saat ini yang semakin jahat, situasi saat ini yang semakin susah membuat kita memerlukan komunitas untuk kita bisa saling dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan. Dan saya mengajak saudara, pastikan saudara boleh bergabung di acara live group. Selanjutnya, hari Selasa akan ada hari Selasa kita akan mengadakan meeting untuk para pemimpin di tanggal 23 Februari. Untuk saudara yang mengambil kepemimpinan di gereja, pastikan juga saudara mengikutinya di tanggal 23 Februari. Selanjutnya, tanggal 24 sampai 26 Februari juga akan diadakan regional online leadership meeting via Zoom untuk para pemimpin sesuai dengan email yang sudah dikirimkan ke alamat email masing-masing. Pastikan saudara juga terlibat di dalamnya. Dan terakhir,
kita akan mengadakan event internasional di tahun 2021, yaitu World Conference yang akan diadakan di pertengahan tahun ini, dan kita mau sama-sama mengikutinya untuk persiapkan diri kita untuk kita bisa sama-sama diperlengkapi di visi yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati setiap kita. Melalui arahan, kita akan mendapatkan arahan dari founder kita, dari para pemimpin kita di Victory Outreach International, supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang semakin efektif untuk kita bisa sama-sama dipakai untuk menjadi perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Pastikan saudara bergabung dan kita akan sama-sama diberkati melalui event tersebut. Mari jemaat Tuhan, saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita mau belajar memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Dan sebelumnya saya mau ajak untuk saudara kita sama-sama mau buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Di ayat ini sebagai pernyataan setiap kita, di mana kita akan memberikan korban kita sebagai rasa syukur kita bahwa sungguh Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu menyertai kehidupan kita. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan untuk kita boleh semakin diberkati melalui persembahan kita, dan biarlah melalui persembahan ini boleh membuat kita menjadi perpanjangan tangan ya Tuhan, untuk kita bisa menjadi partnernya Tuhan, untuk kita bisa sama-sama memperluas kerajaan Tuhan, untuk kita bisa bersama-sama semakin melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan ini. Mari saudara, di layar yang ada di handphone saudara atau di TV saudara, saudara bisa melihat nomor rekening yang akan memudahkan saudara untuk saudara bisa memberikan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saatnya saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa untuk persembahan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan di mana Engkau memberikan setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, menjadi partnernya Tuhan, untuk kami boleh memberi Tuhan, untuk kami boleh mengucapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Biarlah ini Tuhan kami mau berikan dengan penuh ketulusan bahwa kami sungguh bersyukur Kau Allah yang begitu setia atas kehidupan kami. Dan biarlah setiap visi ini Tuhan boleh semakin membuat namamu semakin ditinggikan dan diagungkan ya Bapa. Biarlah semakin boleh Bapa, namamu boleh semakin termasyur di muka bumi ini, dan semakin boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau yang akan memberkati setiap kami melalui persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan saatnya bagi setiap kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Brother Jun Kim. Mari saudara, persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita. Kita akan dilayani oleh seseorang yang luar biasa, oleh seorang pengusaha yang luar biasa. Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita arahan, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjalani setiap proses yang ada bersama Tuhan. Mari saudara, kita akan siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk tahun ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Nyatakan kebenaran yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau sangat baik. Untuk setiap jemaat-Mu, mari Tuhan Engkau berikan hati yang subur untuk boleh menerima benih firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini boleh bertumbuh, berdampak dan berbuah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu jemaat, seluruh jemaat Victory Outreach Bandung
dan jemaat Victory Outreach yang ada di Center Papua. Shalom, selamat hari Minggu. Untuk hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Saya beri judul Tahun Doa dan Penggenapan Janji Tuhan. The Year of Prayer and Provision from God. Tahun di mana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita banyak berdoa. Sebelumnya saya akan menceritakan kebaikan Tuhan. Di awal tahun 2021 saya mendapatkan pemenuhan janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu sangat baik. Tuhan telah menggenapi janjinya di dalam hidupku. Yaitu salah satu janjinya Tuhan kasih DP. DP untuk janji Tuhan yang pertama telah dipenuhi. Saya sungguh bersyukur. Di mana salah satu tanggung jawab saya untuk membayar sesuatu yang harus saya selesaikan dengan nilai yang cukup besar. Dan Tuhan jawab dengan caranya yang ajaib. Hal yang tidak pernah saya pikirkan, hal yang tidak pernah saya sangkakan. Ternyata Tuhan menjawab begitu luar biasa. Tuhan tak pernah ingkar janji. Dan saya sangat bersyukur di awal tahun Tuhan memenuhi janjinya. Di mana janji Tuhan bahwa Dia akan menolong. Bahkan dengan tangan kanannya yang kuat Dia akan menuntun kita menuju pada kemenangan. Saya ada janji Tuhan yang saya harapkan, yang saya tunggu-tunggu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Mari setiap jemaat hari-hari ini, engkau yang punya janji Tuhan yang belum digenapi. This year, tahun ini, Tuhan akan memenuhi janjinya. Juga buat jemaat hari-hari ini yang jauh dengan Tuhan, maka berbaliklah engkau dengan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita dekat dengan Dia. Tuhan mau kita membangun hubungan intim dengan Dia. Tahun 2021 boleh menjadi tahun di mana kita untuk berdoa. The year of prayer. Dan tahun 2001 menjadi tahun terobosan, menjadi tahun janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan sebelumnya saudara kalau mau tahu, di akhir-akhir tahun 2020 sebelum memasuki awal tahun 21, hati saya sangat galau. Galau sekali karena melihat keadaan situasi ekonomi yang gak baik. Semua orang tahu keadaan pandemik. Keadaan ekonomi sungguh berpengaruh sekali. Apalagi buat pengusaha banyak sekali mengalami omset penjualan yang turun. Dan saya sempat mengalami keputusasaan. Saya sempat mengalami kekhawatiran yang sangat. Saya sempat mengalami keputusasaan berharap dengan Tuhan. Sepanjang awal tahun 2020 itu saya mendapatkan firman Tuhan di Yesaya 61. Nanti di Yesaya 60. Saudara nanti boleh buka firman Tuhan bahwa Tuhan berbicara bahwa ada kekelaman yang luar biasa terjadi, tetapi terang Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan terbit atas engkau. Firman Tuhan itu yang saya pegang. Dan lalu ada firman Tuhan di Yesaya 60 berkata bahwa Tuhan akan mengirimkannya sendiri, kekayaan dari seberang sana, dan membawanya kepadamu. Bahwa Tuhan pada saat itu aku akan terheran-heran. Pada saat itu engkau akan tercengang-cengang dan wajahmu akan berseri-seri. Saat mendapatkan firman Tuhan ini, saudara mau tahu sepanjang tahun 2020
Saya setiap hari berdoa. Mengajak istriku berdoa bersama-sama. Membangun hubungan intim dengan Tuhan, bergumul. Dan di penghujung tahun 2020, saya mengalami putus asa yang luar biasa. Sebelum memasuki tahun 2021 ini, sebelum mengalami janji Tuhan, saya putus asa. Saya seolah-olah tidak ada harapan. Saya mulai membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan saya. Sampai saya bilang, Tuhan apa yang kurang dengan saya? Orang bekerja 8 jam, saya hampir 10 jam. Oh, saya ekstra. Saya menyediakan waktu ekstra. Dan satu pagi, ketika saya bangun pagi-pagi, saya mulai gosok gigi. And then Lord, dan Tuhan kita yang hidup, Dia mengajari. Dia membukakan satu cerita tentang Alkitab, mengajarkan, memberikan pengertian yang baru. Dan Tuhan mulai mengajari saya, di mana saat itu saya sedang gosok gigi dan Tuhan bilang, kamu pernah pergi ke laut? Saya bilang, iya Tuhan. Saya pernah di laut, saya pernah mengalami laut yang tinggi, yang waktu hujan di tengah laut ombak gede, di laut gelap sekali dan ombaknya luar biasa. Dan Tuhan mulai bukakan pengertian yang baru mengenai di mana orang Israel pada saat itu melalui hambanya Musa dibawa keluar ke Mesir. Mereka berjalan dan terus berjalan. Mereka berjalan menuju negeri perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi apa yang terjadi? Orang Mesir memburu mereka dari belakang. Dan di depan orang Israel yang katanya menuju tanah perjanjian, di depannya ada laut. Saudara tahu kalau laut itu tidak ada jalan. Bagaimana dengan umat yang begitu banyak? Bagaimana caranya mau nyebrang? Itu laut airnya berapa dalam? Saudara lihat, kapal tenggelam aja susah dicari. Pesawat jatuh susah dicari. Tapi Tuhan memberitahu saya, membukakan pengertian yang baru bahwa Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang membelah air laut. Siapa yang bisa membelah air? Dia memisahkan air laut. Bukan itu saja. Dan dasar laut menjadi kering. Dasar laut kering dan Tuhan menyediakan jalan, membukakan jalan. Dasar laut menjadi pijakan buat umatnya boleh berjalan di dasar laut. Satu pengertian yang luar biasa Tuhan bukakan. Dan saat Tuhan mengajari saya, saat Tuhan berbicara dengan saya, dan saya kembali bersyukur. Di tengah-tengah putus asa, saya mendapat pengharapan yang baru. Saya mendapatkan harapan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Dia dengan caranya. Sampai hari ini siapakah yang sanggup mengeringkan lautan? Sampai hari ini siapa yang bisa menyediakan, Allah mana yang bisa menyediakan jalan bagi umatnya di tengah-tengah laut? Tidak ada. Dan itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya, bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan ada jalan, Tuhan ada harapan bagiku. Kembali saya lagi bersemangat, kembali lagi saya percaya kepada Tuhan, kembali lagi saya dikuatkan. Oleh sebab itu, saudara hari ini yang mengalami pergumulan, saudara hari ini yang melihat enggak ada jalan keluar, Tuhan ada jawaban bagi saudara. Saudara mengalami keuangan, banyak hutang di usaha, ada jawaban. Sebab Tuhan punya firman buat saudara hari ini. Tahun ini, tahun 2021 adalah tahun di mana tahun kita berdoa, the year of pray and provision from God.
kita amini, kita yakini, dan saya di awal tahun ini Tuhan memberikan tema ini di dalam hidupku. Jadi sepanjang masuk tahun 2021, saya membangun, saya memberikan banyak waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Saya memberikan banyak waktu untuk duduk diam. Saya mengajak istri, kami berdua menyediakan waktu pagi berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan kami sangat enjoy di dalam hadirat Tuhan. Kami mengalami sukacita, hubungan pernikahan kami semakin sweet, seperti kami mendapatkan anggur yang baru setiap hari dari Tuhan. Dan kami suami istri selalu Tuhan berikan menjadi kantong yang baru. Tuhan sungguh luar biasa. Dan saudara mau tahu, sebelum saya mendapatkan janji Tuhan di awal tahun 2021 ini, di mana hutang saya Tuhan sediakan dan Tuhan bayarkan. Hutang yang pertama lunas, dan kata Tuhan itu adalah DP-nya. Saudara tahu kalau kita beri rumah itu hanya DP-nya saja. Jadi saya yakin dan percaya step-step selanjutnya berkat Tuhan yang tak pernah dipikirkan, tak pernah dibayangkan, dan itu terjadi. Dan itu benar terjadi. Dan Tuhan menyediakan segala keperluan dengan caranya yang ajaib, menyediakan segala keperluan yang Tuhan taruh di dalam hati. Untuk beban di pelayanan Tuhan sediakan. Tuhan luar biasa. Dan hari-hari ini saudara yang mengalami pergumulan yang luar biasa, saya ajak saudara untuk berbalik. Mari tahun ini kita mau duduk diam, kita mau berdoa, kita mau cari wajah Tuhan, kita mau banyak mendengarkan suara Tuhan. Dan saya mau sharing lagi satu hal. Sebelum saya mendapatkan janji Tuhan ini, satu malam ketika saya berdoa dengan istriku di ranjang, kami berdua menyembah Tuhan, kami mengalami Tuhan, kami menangis, dijamah oleh Tuhan. Kami tidak merasa, waktu yang kami lalui rasanya begitu cepat, rasanya begitu indah, begitu luar biasa dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan satu hal, membukakan satu pengertian yang baru, yaitu mengenai meminta. Saudara kalau mau tahu, waktu sejak saya kecil, buat saya meminta sesuatu kepada papaku itu hal yang tersulit. Dan boleh dibilang setiap permintaanku itu ditolak mentah-mentah. Mungkin hanya dijawab satu kali saja. Jadi di dalam hidupku saya punya gambar Bapak. Dalam hal meminta, menggambar Bapak bahwa Bapakku tidak akan mungkin meminta. Apa yang aku minta tidak mungkin Bapakku berikan. Begitu saya terima Tuhan, saya punya pengertian secara tidak sadar. Saya punya pengertian yang itu. Tidak saya sadari saudara, walaupun saya hidup banyak dalam kemurahan Tuhan. Tidak saya sadari, ketika saya berdoa, saya mau minta sesuatu dengan Tuhan, saya harus pikir-pikir dulu. Saya harus memilah mana yang terpenting. Dan memintanya dengan perasaan takut dan khawatir. Dan sudah merasa ditolak dahulu. Dan malam itu Tuhan membukakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ketika anak-anaknya meminta, Tuhan menerima. Tuhan akan memberikannya buat kita. Dan pengertian itu membukakan segala sesuatu cara saya berpikir. Dan mari kita baca satu ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan bahwa hal tentang pengabulan doa.
ada berbicara begini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Tuhan membukakan satu pengertian yang baru untuk saya boleh mengenal Tuhan lebih baik dan benar dengan cara yang baik dan benar. Saya memikirkan bahwa ketika saya meminta dengan Bapakku, Bapakku tidak akan memberikannya. Kalau engkau mau sesuatu, engkau harus bekerja keras, engkau harus usaha sendiri. Itu hal yang tidak mungkin kalau Tuhan akan memberikan engkau cuma-cuma. Tuhan menjawabnya, tidak mungkin. Gambaran itu pada malam itu Tuhan berikan pengertian yang baru. Bahwa ketika engkau, saya ini, Kim, kamu bisa minta hal yang menjadi kerinduan hatimu. Jadi pada waktu itu saya menangis. Mulai hari itu saya berani meminta dengan Tuhan dengan yakin. Dengan harapan. Sungguh-sungguh berharap. Meminta dengan sungguh-sungguh. Meminta dengan yakin bahwa Tuhanku itu Tuhan yang baik. Dia tidak akan memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya meminta roti. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan punya janji dalam hidup kita. Dan ini menjadi turning point di dalam hidup saya, cara meminta dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara hari ini mengalami trouble, merasa doa saudara enggak dijawab Tuhan sungguh lama, atau saudara sudah putus asa, dan hari ini saya mau kasih tahu ada jawaban dari Tuhan, bahwa Tuhan senang ketika kita meminta kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang yakin, dengan hati yang percaya kepada Tuhan, maka dia Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati kita. Dan kita mau bahas tentang mengenai firman Tuhan, yaitu meminta. Kalau kita meminta hanya sekelewat saja, siapa yang akan respect? Hanya just speak only, siapa yang mau respect? Kalau kita mau meminta sesuatu, kita harus menunjukkan kesungguhan hati. Kita harus betul-betul dengan harapan, dengan iman bahwa yes, Tuhanku akan memberikan. Apa yang pernah saya alami, ternyata saya belum pernah meminta apa-apa sama Tuhan. Dan ketika saya mendapatkan ini, saya meminta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya berdoa. Dan saudara mau tahu, saya punya firman Tuhan. Kita masuk ke dalam untuk mencari. Ketika saya mengalami kesusahan, kesesakan, saya mencari wajah Tuhan. Saya mencari kehendak Tuhan. Saya mencari jawaban dari Tuhan. Dan setiap dari kita yang mengalami problem apapun, kalau engkau mengalami problem di pekerjaan, mengalami problem di usaha, di bisnis, usahamu susah, macet, tanya Tuhan, cari wajah Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jawaban. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan akan nyatakan secara pribadi di dalam hidupmu. Saya, walaupun tahun 2020, firman Tuhan dulu datang kepada saya di Yesaya 60. Bahwa Tuhan akan menyediakan bagiku. Tuhan akan mengirimkan berkatnya dari seberang laut sana. Itu yang saya terima. Setiap hari saya baca, setiap hari saya imani. Sepanjang tahun 2020, nothing, tidak ada sesuatu terjadi. Tapi saya terus mencari wajah Tuhan. Saya tanya Tuhan dan Tuhan kasih jawaban firman ini. Saya pegang. Walaupun saya hampir putus asa. Walaupun saya hampir tidak percaya
kembali lagi pemahaman yang lama. Bahwa bapakku ini tidak mungkin. Kembali lagi pemahaman bapak yang ada di dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, bapak kita yang jahat di muka bumi aja tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Bapak kita di surga tuh bapak yang terbaik. Bapak yang di muka bumi ini buat Tuhan itu tidak baik. Bapak yang seperti itu saja bisa memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Dia gak ngasih ular buat anaknya ketika anaknya minta roti. Apalagi Bapak kita yang di surga. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu teruji, murni, dan terbukti. Dan pada waktu tahun 2021 Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan jawab di tengah-tengah keputusasaan. Tuhan jawab doa saya. Tuhan mengirimkan berkat-Nya. Dan hutang yang saya takut-takutkan itu Tuhan lunaskan. Tuhan lunaskan dengan caranya yang ajaib. Dan bukan itu saja. Apa yang menjadi kerinduan hatiku. Tuhan jawab, minta satu, Tuhan kasih dua. Bukankah dia Tuhan yang luar biasa? Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, carilah dengan segenap hati. Kata firman Tuhan di Matius, setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Ketika kita mencari sungguh-sungguh, oh Lord, what should I to do Lord? Oh Tuhan, apa yang Engkau mau? Cari apa kehendak Tuhan. Cari tahu Tuhan, ini harus bagaimana? What should I to do Lord? Tuhan, dagang sepi, ini harus gimana Tuhan? Tuhan, tagihan banyak. Ini gimana Tuhan? Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan memberikan hikmat, pengertian yang baru kepada kita. Hanya di dalam Tuhan ada jawaban. Dan satu lagi firman Tuhan yang luar biasa. Yang berkata, ketoklah. Saudara, kalau kita mau mengalami Tuhan, kita harus mengetok pintunya Tuhan. Adalah satu fasilitas yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita umatnya mengetok. Saudara, adalah satu fasilitas di mana ketika kita mengalami urgent, mengalami kepepet, mengalami harus cepat dilakukan. Urgent nih. Saudara, kalau saudara perlu sesuatu urgent, saudara harus pergi ke rumah saudara, ke rumah papamu, ke rumah saudaramu yang terdekat. Saudara akan mengetok pintunya. Gak peduli jam berapapun saudara ketok pintunya. Dan saudara pastikan pintunya terbuka untuk menolong saudara. Kalau saudara mengetok pintu hanya 2 kali, tok tok tok. Dan hanya panggil, tolong. Hanya gitu 2 kali dan terus berbalik. You got nothing. Saudara tidak mendapatkan sesuatu apapun. And then Lord, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tepat pada janjinya. Dia menyediakan fasilitas kita, yaitu mengetok pintunya. Kita boleh berlari. Ada usaha dari diri kita. Ada kemauan dari kita sendiri. Kita harus bergerak. Memotivasi diri kita sendiri. Untuk kita boleh bergerak, berlari kepada pintu Tuhan, ketok pintunya, kita berseru. Saudara, kalau saudara perlu pertolongan, saudara tidak ada mengetak pintu, tok tok tok. Ada orang enggak? Boleh enggak bukakan pintunya? Saya mau kasih tahu saudara, if you urgent, saudara akan mengetok. Duk duk buk buk buk. Tolong. Tolong. Bukakan pintu. I need your help. Sampai orang itu mendengarkan. Even dia di lantai 2 juga. Kita harus gebuk. Hajar itu pintu. Sampai terbuka itu pintu. And then Lord, Tuhan menyediakan fasilitas itu. Yang harus saudara ambil hari ini. Jika saudara mengalami kesusahan. Jika saudara mengalami pergumulan. Yang mustahil. Ini fasilitas yang Tuhan sediakan. Ketok pintu Tuhan. Ketok.
sampai pintu dibukakan. Karena di firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan. Saudara mau minta dibukakan pintu apa? Pintu berkat. Saudara ketok. Karena fasilitas ini Tuhan sediakan. Saudara memerlukan pintu kesembuhan bagi Tuhan, saudara ketok. Saudara akan mengalami kesembuhan itu. Saudara mengalami segala pergumulan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Apakah saudara sungguh-sungguh mau berlari dan mengetok pintu hatinya Tuhan hari ini? Saudara mengalami sakit apapun, Tuhan sanggup. Saudara mengalami pergumulan apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini ada berita baik, saya mau kasih tahu dengan saudara-saudari di tempat ini. Tahun ini saya mendapatkan rema ini dan saya pegang janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun di mana saudara harus membangun hubungan intim dengan Tuhan dan janji berkat Tuhan digenapi. Jika saudara punya janji Tuhan secara pribadi, tahun ini akan digenapi oleh Tuhan. The year of prayer and provision of God. Tuhan memenuhi setiap janjinya. Saya mau memberikan satu kesaksian. Sebelum itu saya mau panggil WL-nya untuk boleh kita bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Saya mau memberi satu kesaksian. Baru-baru ini saya mengalami hal yang luar biasa, hal yang shock. Orang-orang dekat saya terpapar virus COVID-19. Salah satunya, yang pertama adalah koko sepupu saya. Dia juga sebagai koko rohani saya. Dia banyak membimbing. Saya melihat hidup ia luar biasa. Dia memberikan contoh hidup. Not talking only. Dia terpapar virus corona. Saya kaget. Saya takut kehilangan. Dan saya berdoa. Saya punya Allah yang hidup. Punya Tuhan yang hidup. Saya berdoa. Saya bergumul. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Setiap hari saya ajak bicara. Saya ajak ngobrol. Karena kita sebagai murid Tuhan harus memberikan kekuatan buat orang yang di dalam lemah. Saudara hari ini yang mengalami sakit terpapar virus corona, jangan takut. Masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Jika engkau percaya Tuhanmu sanggup menyembuhkan engkau, maka engkau akan menerima kesembuhan itu. Tidak lama kemudian saya dapat berita bahwa mama saya sendiri, mama kandung saya, umur 72, terpapar virus. Dan mama saya gak mau dirawat di rumah sakit orang tua, dia takut dia. Hati saya bergejolak, galau. Akal sehat mulai hilang, perasaan bermain. Saat itu saya kasih tahu istri saya bilang, ini saya harus pulang ke Kalimantan. Besok saya harus beli tiket dan saya harus jalan, saya harus cepat. Mama terpapar virus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir mama saya, saudara-saudara saya yang lain, mereka ada di luar negeri. Saya harus ngambil tanggung jawab itu. Istri saya oke kok sebentar pulang. Ternyata berjam-jam belum pulang. Saudara harus sadar. Saat itu iblis mulai ambil bagian di situ. Ketika saya mulai emosi. Iblis bilang, lihat istrimu tidak peduli mamahmu. Lihat istrimu gak peduli engkau. Padahal engkau mengalami masalah yang luar biasa. Sesudah itu saya masih beraktivitas biasa, tutup toko dan istriku pulang dan dia hanya bilang, kalau kamu mau pulang, saya gak bisa apa-apain. Sebelumnya istriku bilang, kamu mau pulang, saya langsung jawab, itu mama saya. Dan dia gak bisa berbicara apa, dia naik ke atas. Saya bersyukur, saya punya istri itu istri yang luar biasa. Ketika ada masalah dia bergumul dengan Tuhan. Dan istriku dia tahu persis. Apabila saya bilang saya enggak akan memutuskan sesuatu, saya tidak akan mundur.
Hanya Tuhan yang sanggup. Waktu itu saya bergumul, saya di bawah, istri saya di atas, dia di lantai 2, saya di bawah. Saya bergumul. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia berkata, susah ya jadi istrimu, harus mengalami banyak kesusahan. Lalu Tuhan menyediakan video. Waktu tahun pertama saya menikah, baru 2 bulan, saya sakit koma. Melihat video itu, melihat kesetiaan Tuhan. Melihat kesetiaan istriku. Lalu 7 tahun kemudian, tepat 7 tahun saya kena sakit hari-hari ini yang banyak orang kena sakit pneumonia. Saya koma 14 hari, hampir mati. Dia menjaga saya. Lalu baru-baru ini saya ada satu proyek yang baru Tuhan kasih. Saya harus berangkat ke Kalimantan. Istriku mengalami trauma yang luar biasa. Kami ribut, istriku ketakutan luar biasa, dia takut saya. Dan saat itu saya berdoa juga, saya bergumul. Bergumul dan bergumul. Saya kasih tahu sama Tuhan, Tuhan kalau ini rencanamu, Tuhan yang memberi izin, memberi pengertian yang baru buat istriku untuk boleh izinkan saya pergi. Kalau enggak, saya enggak akan pergi Tuhan. Istriku mengalami trauma, ketakutan, dan saya enggak mau bicara apa-apa, saya hanya banyak bicara sama Tuhan. Saat itu saudara mau tahu, dan istriku mengizinkan saya untuk boleh pergi. Dan saya hanya bicara begini, Tuhan kita Tuhan yang hidup, tidak mungkin dia mengizinkan saya mati sia-sia. Dan ketakutanmu itu mungkin dari iblis. Coba tanya Tuhan. Ketika duduk diam bertanya dengan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Saya pergi ke Kalimantan, saya pulang dengan badan yang sehat. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tuhan sangat baik bahwa kita tidak ada metode yang bisa untuk menentukan cara Tuhan. Tuhan sangkal semuanya. Kalau ke sana saya ada basic kena pneumonia akan gampang kena. Tidak. Tidak, Tuhan luar biasa dan Tuhan nyatakan itu. Mari kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Senap hidupku dan beri saudara, bagi saudara hari ini yang mengalami pergumulan dengan Tuhan, saya undang saudara untuk angkat tangan. Kalau Tuhan dia bisa menjawab pergumulan setiap hutang-hutang, Tuhan yang berusaha, yang punya hutang, angkat tanganmu. Saudara akan mengalami terobosan di tahun ini. Tuhan punya jawaban. Dan saudara hari ini yang mengalami sakit penyakit, yang kata dokter, oh udah gak ada obatnya. Ataupun saudara mengalami terpapar virus COVID-19. Hari ini taruh tanganmu di dada. Sembah dia, mari kita menyembah Tuhan. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah setiap hidupku. Yes Lord. Kirama syakara bapa pasya. Rama shikiara lala bapa pasya. Rama syakara bapa pasyikiara lala bapa pasya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah jadi baru. Dia jamah setiap hidupku. Yes Lord, Engkau melihat Tuhan setiap hati anak-anak-Mu saat ini. Tangan mereka terangkat.
Hamba-Mu berdoa saat ini untuk mereka yang mengalami stagnan di dalam bisnis, di dalam usaha. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa saat ini, terimalah terobosan dari Tuhan Yesus. Terima terobosan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengalami hutang piutang yang mengikat engkau, hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hutang piutang dilepaskan di dalam nama Yesus. Terimalah kebebasan hutang dari Tuhan. Tuhan-Mu dengan cara yang ajaib akan melepaskan engkau dari hutang piutang di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku tahu jamah ku jadi baru. Dia jamah dalam hidupku, dan damai di hatiku. Yes Lord, kirama syakara Bapa. Oh hirama syakara Bapa. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan hari ini, mereka yang mengalami keputusasaan pengharapan atas Engkau, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberikan pengertian yang baru. Tuhan berbicara secara pribadi atas janji-janjinya terhadap setiap jemaat-Mu. Mereka yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Sebagaimana Engkau memberikan pengertian baru terhadap hamba-Mu ini. Damai di hatiku, semua berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Lord, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu tangan yang terangkat Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang divonis dokter, yang mengalami kanker yang gak mungkin disembuhkan. Saat ini tumpang tangan-Mu di mana saudara merasa sakit. Di dalam nama Yesus Kristus aku perintahkan setiap kanker disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus Kristus. Dan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, mereka di luar sana yang mengalami terpapar sakit penyakit COVID-19 ini, mereka yang terpapar virus COVID saat ini, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan setiap virus-virus itu. Kami mau tengking, kami mau ikat patah, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Sekarang terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Engkau menerima kesembuhan dari Tuhan. Tubuhmu sehat. Dan Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan sempurna. Terima kasih Tuhan. Oh, Dia jamah senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Yes Lord, dengarkan suara anak-anak-Mu Tuhan. Semua berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yes Lord.
Jemaat, bagi engkau yang hari ini yang telah jauh dari Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata bahwa tahun ini tahun engkau, the year of prayer and provision from God. Tahun di mana saudara mulai bangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara mulai berbalik kepada Tuhan. Engkau yang hidupmu, yang masih jatuh bangun, berbaliklah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan jika engkau mau mengalami janji Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu, hanya di dalam Tuhan saja engkau punya pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja engkau punya jawaban. Mari kita bersama-sama, kita mau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mau duduk diam, fasilitas yang Tuhan sediakan pakai dengan maksimal. Jika saudara mau mengalami Tuhan, jika saudara mau mengalami kemurahan Tuhan. Saya sungguh rindu menantikan jemaat-jemaat, saudara yang mendengarkan firman ini. Satu hari engkau boleh bersaksi bahwa engkau mengalami terobosan dari Tuhan, bahwa engkau mengalami kesembuhan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita mau tahun 2021 ini menjadi tahun di mana kita menuai janji Tuhan. Tahun-tahun di mana janji Tuhan digenapi. Dan saya telah menerima di awal tahun. Tuhan katakan ini DP-nya saja. Kim ini DP-nya saja, yang lain akan mengikut. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Mari akhirnya saya mau tutup dengan doa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, anak-anak Tuhan, baik di Victory Outreach Bandung, Indonesia, baik di Victory Center Papua, dan mereka yang di luar sana Tuhan, yang mengalami putus asa, tidak punya harapan. Hari ini mereka mendengarkan firman-Mu, mereka boleh berbalik kepada Engkau. Mereka boleh mengalami Engkau. Dan mereka Tuhan, keluarganya, kepala keluarga sebagai suami yang ngaco, suami yang merasa gak berguna. Hari ini saya mau katakan, berbaliklah engkau kepada Tuhan. Bangun keluargamu, kembali kepada keluargamu, ada harapan yang baru. Ada janji Tuhan yang menanti engkau. Kepada istri, engkau istri yang disakiti, merasa dihianati, berbaliklah kepada Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Berseru kepada Tuhan bahwa suamimu hanya bisa dimenangkan dengan doa, bukan dengan cerewet mulutmu. Dengan doa, menangkan suamimu dengan doa, sebab hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang berlimpah-limpah menyertai-Mu sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang telah menerima katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Mari setiap jemaat saya undang untuk kita boleh bertemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.